Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Karena banyak pertanyaan nih Pak. Tadi kita lagi break, ada banyak pertanyaan dari bintang tamu kita. Kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Silakan. Tapi boleh sambil minum loh. Oh iya. Ayo silakan. Iya, nanti keburu imsak. Biar bertanya saya minum dulu. Iya betul. Silakan. Begini Pak Quraish Shihab, kalau bicara tadi tentang ayat yang tadi kan sihir ya, tentang sihir. Sedangkan dengan kehidupan yang sekarang ini, sihir itu jadi satu hal yang menarik perhatian banyak orang dan banyak dipercaya orang akhirnya. Dengan tayangan stasiun TV yang menayangkan tentang sihir dan sulap, entah sulap itu termasuk dengan sihir juga atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi setahu kita bahwa yang saya baca bahwa sihir itu ada atau seperti apa nanti hukumnya buat mereka. Sihir terlarang dalam agama. Bukan cuma bahwa itu bisa mengakibatkan orang tertipu, tetapi juga karena bisa mengakibatkan orang musyrik. Itu tadi. Orang menjadi musyrik itu kalau percaya bahwa ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan yang bisa mengakibatkan sesuatu manfaat atau madarat. Karena itu di dalam Al-Quran ada uraian tentang sihir. Bahwa itu sihir diajarkan oleh dua orang, tetapi ketika dia mengajarkannya, dia mengajarkan bahwa ini ujian buat kamu. Ini cobaan buat kamu, dan ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam kehidupan dunia ini termasuk dalam hal sihir kecuali atas izin Tuhan. Nah, jadi sihir bisa ada. Orang mau belajar sihir kalau sekedar untuk tahu boleh. Tetapi kalau dia mau gunakan untuk mengelabui orang, mau gunakan untuk mengalihkan, dulu salah satu sihir yang disebut di dalam Al-Quran untuk memisahkan suami istri. Ya kan? Itu tidak boleh. Nah, karena manfaatnya, karena diduga keras ada orang-orang yang bisa menggunakan ini untuk tujuan yang tidak benar, maka dilarang. Ya. Nanti kalau mau tanya lagi, tahan dulu ya. Kita akan mendengarkan ayat kembali. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Jadi wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ihi zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Nabi Musa ini dikenal orang yang keras. Keras. Jadi dia berdoa pada Tuhan. Wahai Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada Fir'aun dan rejimnya hiasan hidup dunia dan harta benda yang digunakannya untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Persoalannya pada menyesatkan manusia dalam jalan. Kalau Anda mempunyai hiasan, Anda mempunyai harta, tetapi itu Anda gunakan untuk mengantar orang kepada jalan kebaikan, itu justru lebih bagus dari tidak punya harta. Di sini akibatnya menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Maka karena itu ya Allah, binasakan harta mereka. Lebih ushdud ala qulubihim, ikat pintu hati mereka biar terus tertutup. Saya sering berkata, kalau mau baik buka pintu hati Anda. Kalau dinasehati, tutup pintu hati, tidak akan baik-baik Anda. Buka pintu hati Anda untuk biar tutup terus, ikat pintu hatinya sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Kita garis bawahi, sampai mereka beriman, sampai mereka tidak beriman kecuali setelah melihat siksa yang pedih. Kita lihat apa firman Allah. Qala qad ajabtu da'watukuma. Aku telah memperkenankan doa kamu berdua. Nah, di sini dia katakan perkenankan doa kamu berdua. Padahal yang berdoa cuma Musa.
Maksudnya berdua Musa dengan Harun. Harun tidak berdoa, tetapi Harun mengaminkan. Anda satu orang berdoa, Anda mengaminkan, dianggap Anda juga berdoa. Ya kan? Ini. Ajab tu da'watukuma fastaqima. Kalau begitu, apapun yang terjadi, konsistenlah kamu melaksanakan ajaran agama. Wala tattabi sabilal ladzina la ya'lamun. Ini ada lagi satu pelajaran. Jangan ikuti jalan orang yang nggak ngerti. Anda bertanya di jalan, Anda tahu dia nggak ngerti. Mana jalan ini? Jangan ikuti. Bukan cuma jalan orang yang durhaka. Orang yang tidak mengerti pun jangan ikuti jalannya. Anda bertanya satu persoalan. Saya baru bertanya, oh ini mobil saya rusak nih. Bagaimana diperbaiki? Jangan tanya pada orang, jangan tanya pada bukan. Ya kan? Itu tuntunan agama sangat jelas. Serahkan kepada orang yang mengerti. Tanya, jangan tanya resep obat kepada petani. Walaupun dia jujur, dia ahli agama. Jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak mengerti. Oke. Nah, kan tadi didoakan ya, ya Allah tunjukkanlah kepada hancurkan harta bendanya, jangan jadikan dia beriman kecuali setelah melihat siksa yang pedih. Kita lihat ini. Di sini ada uraian, maka Allah memungkinkan Bani Israel melintasi Laut Merah. Dia melintas Laut Merah, dikejar di belakangnya oleh Fir'aun. Sampai di daratan sana, Fir'aun di tengah laut. Waktu itu daratan terbelah. Begitu Fir'aun di tengah laut, laut kembali. Kita lihat nanti apa akhirnya. Seru juga ya Pak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan melanjutkan kembali uraian ini setelah yang satu, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau bukan Tuhan yang beritahu dia mustahil. Kalau begitu Al-Quran ini memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.